Halo guys, ini di episode ke-14. Welcome to my podcast. Waduh, gak kerasa. Sudah di penghujung tahun 2019. Kalau kemarin-kemarin gue lewatin 2018 itu berasa singkat. 2019 itu juga berasa singkat. Singkat banget. Well, singkatnya itu ya dibarengin dengan kegiatan. Terus juga dibarengin dengan apa ya? Banyak orang-orang sekitar juga. Terus apa lagi? Ya banyak yang lain gitu. Termasuk someone. Iya, bebek gua si Caca. Terus siapa lagi juga. Terus apa lagi ya? Ya, itu jadi waktu berasa cepat. Kalau lu ngiranya kayak waktu itu berasa cepat, mungkin karena lu terlalu sibuk dengan seseorang gitu. Ya, benar. Terlalu sibuk dengan seseorang juga, lu sibuk nge-game juga, lu sibuk dengan kerjaan lu juga. Ya, semua itu nyambung gitu. Tapi kalau ngubungin dengan sibuk dengan seseorang dan akhir tahun itu atau 1 tahun berasa cepat, tergantung orangnya nih bro. Wah, kenapa sih kok tergantung orangnya? Ada orang yang dia jalanin hubungan asik, tapi kayak berasa waduh lama banget. Ditanyain, yang kita udah ini belum? Belum, sebulan belum, seminggu, mau dirayain. Oh. Mau dirayain gitu ya, masih ini seminggu gitu. Kebayang gak sih? Tapi kalau seminggu ada gak sih? Tapi ada, teman gue kemarin sih ada. Tapi ini parah banget tau gak sih? Seminggu gitu. Yang sebulan itu berasa lama. Gue masih ingat waktu sebulan itu ngejalanin sebuah hubungan. Aduh lama rasanya. Gue berasa kayak udah 3 bulan gitu ya. Ternyata masih sebulan. Alhamdulillah gue gak lanjutin lagi gitu. Lu tau gak sih kenapa? Karena lu gak sadar, lu itu sedang berada di dalam hubungan yang tidak sehat. Nah, sesuai dengan judul podcast hari ini, that's hubungan yang tidak sehat. Atau yang bisa dibilang sih, toxic relationship. Nah, ada juga yang bilangin, toxic relationship. Pakai shit gitu ya. No. Kenapa sih kalau bilang gitu? Itu kan hubungan beracun. Ya ada hubungannya gak sehat. Ya gak sehat ya beracun. Ya lu gak sadar men kalau hubungan lu itu beracun. Awalnya sih, dan selalu aja di akhir sadarnya. Ya karena penyesalan itu di akhir. Dan ciri-ciri hubungan yang beracun itu gimana gitu. Ada banyak tipenya. Kalau yang lu lagi temenan, hubungan yang beracun itu adalah teman lu ngajakin lu atau mungkin ya menjerumuskan lu di hal-hal yang negatif gitu. Atau mungkin dia ngajakin lu pergi di saat ada maunya aja gitu. Atau mungkin manfaatin lu lah bisa dibilang. Tapi bukan no friends with benefit ya. No, ini beda lagi. Itu di episode sebelumnya. Jadi manfaatin yang kayak, "Noi, lu di mana?" gitu. "Yuk jalan yuk" gitu. "Oh boleh, yuk jalan" gitu. Ternyata di tengah perjalanan, ntar lu yang bayarin ya. Gua mulu nih. Ya iyalah. Nah itu masih awal bro. Itu masih awal. Nyampe di lokasi gitu ya. Di lokasi tempat lu makan, tempat lu ya mau ngapain kongko tuh gimana gitu. Yang diobrolin apa? Yang diobrolin itu orang lain, tau gak sih? Oh my god. Ini kenapa sih ini orang itu? Kok ngobrolin orang lain gitu ya? Atau mungkin ngobrolin temen lu, misalnya namanya si A nih, sama si B ngomongin yang si C. Waduh. Nanti yang si A nanti lagi sama si C ngomongin si B. Waduh. Udah jelas deh si A itu gak bagus gitu. Kalau misalnya cuma sesekali cuma ngasih tau kayak, waduh kayak gak beres deh si ini deh. Ini soalnya gue kemarin kayak gini. Oh gitu. Kenapa? Gak ada sih, gue kecewa aja. Udah sekali gitu doang it's okay gitu. Bukan berarti dia itu toxic gitu. Tapi kalau setiap hari dan setiap waktu, setiap saat, oh my god man, lo harus sadar tau gak sih, teman lo itu emang toxic gitu. Karena kurang lebih dia itu mensuggest lo untuk ngebenci atau bisa bilang sih gak suka dengan orang itu gitu. Itu dari pertemanan. Kalau tadi namanya toxic friendship, nah kalau ini namanya itu toxic relationship.
Kalau dari sebuah hubungan atau pacaran gitu ya. Ya, ini sih hampir sama sih kayak temenan gitu. Cuman bedanya nih ada rasa cintanya. Rasa cintanya itu dipakai untuk memanfaatkan. Ya, memanfaatkan itu gimana? Contoh nih, si A mau pergi ke mall gitu ya. Nggak ada motor, waduh gimana sih caranya ya? Ya, oh iya pacar gue kan ada. Yang jemput doang, oke jemput. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, terus-terusan gitu. Ya sih, ojek online kan udah ada. Tapi kenapa? Kenapa gue mesti pacarnya dijadiin kayak gitu? Nah si pacarnya nyantai aja. Gak apa-apa, ya kan bantuin dia, gak masalah gitu. Iya sih gak apa-apa sih. Tapi, aduh, itu berat di bensin gak sih? Kalau pakai motor mungkin agak hemat ya dikit ya. Tapi kalau pakai mobil gimana bro? Terus mobilnya Lambo. Oh my god. Sekali makan, sekali jalan 1 juta gitu ya. Aduh, parah gak sih? Dan itu bisa dibilang sih masih levelnya masih low gitu ya. Itu masih low banget. Selanjutnya lagi, lo itu udah jalan, yang tadi udah antar jemput gitu ya. Nah akhirnya diajakin nih si pacarnya. Pacarnya diajakin nongkrong. Ternyata pacar gak dianggap. Karena dia nongkrong sama teman-temannya. Ya si pacarnya tadi gak dianggap bro. Diabaikan gitu aja. Mungkin banyak sih untuk orang-orang gue lihat ya, apalagi anak-anak muda zaman sekarang itu kalau bawa pacarnya ngumpul sama temen-temennya gitu. Yang sinilah, kamu nih, jangan jauh-jauh situ. Iya gitu. Terus temennya kayak maju kayak kebayang gak sih kalau sapi mau disembelih gitu atau kambing mau disembelih gitu. Agak dipaksa gitu ditarik ya kayak gitu deh kurang lebih. Mau nangis agak susah gitu ya. Nah itu masih di awal, baru jalan lagi udah duduk gitu ya. Diem aja. Ya mungkin tipe orangnya ya, tipe si ininya mungkin kayak pemalu atau gimana gitu ya. Harusnya kalau tipenya kayak gitu, yang pasangannya harus bisa ngertiin gitu. Harus bisa ngertiin, bukan mesti maksa untuk ngebaur. No. Kalau maksa itu ada waktunya, tapi nggak kayak gitu juga. Maksa nikah contohnya. Nah, yang selanjutnya kalau untuk yang di pacaran nih, itu buruknya komunikasi. Buruknya komunikasi ini, jadi lo itu berdua sedang berargumen, terus pasangan lo malah bersikap kayak cuek gitu, nggak kejadi apa-apa gitu. Loh, kenapa? Kita lagi berargumen lo gitu. Pacar lo cuek gitu aja. Ya, bisa dibilang sih, itu nggak ada komunikasi sama sekali yang terjalin gitu. Padahal nih, komunikasi itu kan penting banget. Cuman dalam suatu hubungan, kalau misalnya nggak ada komunikasi gimana bro? Ya nggak akan jalan, dan itu bisa dibilang toxic gitu. Dan lo masih pertahanin orang kayak gitu. Come on man, wake up. Terus juga ada tandanya lagi, pasangan lo itu sering bohong sama lo, man. Oh my god. Yang ntar mau nemenin mama pergi ke pasar. Lo pergi dulu ya. Oh ya udah si pacarnya. Ternyata pergi ke warnet, bukan selingkuh, pergi ke warnet. Karena si pacarnya nggak suka kalau pacarnya ini si cowoknya, bukan si cowok nih. Si cowoknya nggak suka si ceweknya main ke warnet karena itu laki banget tau gak sih? Doi aja nggak suka main ke warnet.